Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat, ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini bukan situasi kalian dan bukan pesan untuk kalian. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Nah, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Sagittarius, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat ada Leo, kemudian ada Aries, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Taurus. Di sini aku cek lagi. Ada Virgo ya. Ada Libra. Kemudian ya jelas ada Sagittarius itu sendiri. Ada Capricorn. Ya itu kira-kira yang terlihat ada di situasi ini ya. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kalau aku lihat di sini, yang akan hadir untuk kalian ke depannya nih dalam waktu yang relatif dekat adalah suatu perbaikan hubungan dengan seseorang ya. Jadi kalau kalian masih kalian rasa mungkin sudah selesai, sebagian dari kalian mungkin merasa itu sudah selesai, tapi sebagian dari kalian merasa ini masih belum selesai dan situasinya itu complicated gitu ya. Jadi aku melihat di sini ada perbaikan untuk hubungan kalian ke depannya ya. Aku di sini melihat ada orang yang sadar, ada pihak yang sadar tentang perasaannya, tentang dirinya, tentang situasi itu. Intinya ada kesadaran yang sudah dia rasakan gitu ya, yang sudah dia sadari gitu ya. Ada sesuatu yang dia sadari tentang hubungan kalian dan tentang diri kalian gitu. Dan orang itu ingin memperbaiki hubungan ini. Dan ingin melakukan aku sih melihat di sini kayak pendekatan ya. Jadi orang ini akan mendekati kalian lagi, akan mendekatkan diri pada kalian lagi, dan berusaha memperbaiki hubungan kalian. Jadi kalian bisa menyebut ini rekonsiliasi juga boleh, karena rekonsiliasi itu juga bisa usaha untuk memperbaiki komunikasi dulu lah di antara kalian, lalu memperbaiki hubungan gitu ya. Dan aku melihat di sini orang ini masih mencintai kalian jelas, dan orang ini semacam memberikan aksi atau langkah yang serius lah ya untuk hubungan kalian. Nah di Six of Pentacles ini aku melihat ya ini orang yang orang yang jelas orang yang sudah kalian kenal gitu. Ini bukan orang baru. Ini bisa saja seperti yang aku bilang, kalian masih menjalin hubungan sama orang ini, atau ini adalah mantan tetapi semacam urusannya belum benar-benar selesai gitu ya, walaupun terlihatnya sudah selesai. Jadi sebagian dari kalian ini mungkin bisa saja terlihat sudah berakhir atau situasinya complicated gitu ya. Nah, orang ini mau minta maaf ya kalau aku lihat di sini gitu, dan jelas masih punya perasaan sama kalian, masih mencintai kalian gitu, ingin kembali sama kalian dan ingin menawarkan sesuatu yang baru, mulai lembaran baru gitu ya, memulai hubungan ini lagi gitu ya, memperbaiki hubungan ini. Seperti yang aku lihat di The Tower sama King of Wands, orang ini itu siap melakukan perubahan besar atau langkah besar dalam hidupnya untuk hubungan kalian gitu ya. Jadi Ace of Pentacles ini juga bisa saja rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu intinya perbaikan untuk hubungan kalian lah ya gitu. Rekonsiliasi di sini bisa menyambungkan yang putus, bisa memperbaiki apa yang sudah ada tetapi renggang gitulah ya. Dan di kartu di sini ada banyak major arcana ya, ngomong-ngomong. Di sini ada The Death sama ada The Star. Jadi memang setelah aku melihat hubungan kalian ini sebelumnya diterpa konflik yang cukup besar dan panjang gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kalian itu baru mengalami masalah besar dalam hubungan kalian, dalam hidup kalian sih ya. Nah, masalah besar dalam hidup kalian ini sumbernya dari sini, dari hubungan kalian sama orang ini. Jadi ini memang lumayan besar yang kalian rasakan masalahnya gitu ya. Dan benar-benar membawa transformasi besar juga, perubahan besar di hidup kalian gitu ya. Jadi konflik atau
masalah yang kalian alami bersama orang ini sebelumnya itu benar-benar membawa kesedihan dan keruntuhan yang lumayan besar-besaran di hidup kalian gitu ya. Lumayan mengobrak-ngabrik kalau aku lihat di sini. Nah, dan aku melihat setelah proses penghancuran di kartu The Death itu kan sebenarnya kayak proses penghancuran ya. Ini sebenarnya kartu transformasi, tapi perubahan yang dimaksud di sini tuh bukan perubahan yang mudah, dan biasanya perubahan itu harus dilalui oleh situasi yang lumayan pelik, menyedihkan, dan pahit gitu ya. Jadi kayak dihancurkan, dileburkan gitu ya, untuk dibangun kembali. Jadi semacam kayak gitu, sehingga ini semacam kayak rekonstruksi rumah baru. Jadi rumah yang lama dihancurkan, lalu dibangun rumah yang baru, dimana desain rumah lama dan baru itu memang beda banget. Nah, itu yang dimaksud transformasi besar di kartu The Death ini untuk hidup kalian dan untuk hubungan kalian ini ke depannya. Jadi akan ada perubahan yang besar, perubahan haluan yang besar di hubungan kalian ya, yang jelas punya dampak besar juga untuk hidup kalian ke depannya gitu ya, bersama orang ini. Dan setelah proses itu yang menyakitkan itu, memang masih ada harapan nih. Di sini ada kartu The Star. Masih ada harapan untuk hubungan kalian bersama. Masih ada harapan untuk hubungan ini. Walaupun awalnya terlihat kayak, kok kayaknya hubungan ini nggak ada harapan sama sekali ya. Kayaknya udah suram ya. Lihat aja di sini ada The Tower, ada The Death gitu kan. Kayaknya suram, gelap gitu. Kayak udah nggak tahu apakah di ujung sana akan ditemukan titik cahaya gitu ya. Mungkin saja sebagian besar di antara kalian tuh udah cukup hopeless dengan keadaan ini. Jadi semacam kayak, entah ya, ini takdir mau dibawa kemana, kayak menyerahkan itu pada universe aja gitu. Jadi kayak se-hopeless itu ya, sudah seperti itu situasinya, kayak hilang harapan gitu ya. Tetapi sebenarnya ini masih ada harapan ya. Di sini masih ada harapan untuk hubungan kalian gitu ya. Saat kalian berjalan di kegelapan sejauh itu dan selama itu, tiba-tiba di saat kalian sudah tidak kayak udah nggak berharap ada cahaya gitu ya, yang kalian tahu ya kalian hanya terus berjalan gitu ya, tiba-tiba kalian menemukan cahaya itu ya untuk hidup kalian, untuk hubungan ini gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kedepannya ada orang yang mau memperbaiki hubungannya bersama kalian. Orang ini masih mencintai kalian dan akan melakukan pendekatan lagi. Hubungan kalian akan lebih romantis lagi, menghangat lagi, bahkan bisa passionate atau bergairah. Ini semacam kayak kerinduan yang pecah gitu kalau aku lihat di sini. Jadi kedepannya ada opportunity untuk situasi hubungan kalian, dan selanjutnya aku melihat di sini soal keuangan ya, atau ya keuangan, karir, usaha gitu ya. Di sini aku melihat kalian itu sempat merasa gelisah gitu ya dengan keuangan kalian gitu. Jadi di kartu Nine of Swords ini mungkin kalian gelisah karena situasi keuangan yang belum sesuai dengan harapan kalian, atau kalian mau lebih, bisa jadi seperti itu. Atau bisa saja ini bukan soal keuangan aja, tapi kayak pencapaian hidup, pencapaian karir gitu ya, pencapaian pekerjaan gitu ya, usaha atau bisnis. Intinya ada pencapaian yang kalian khawatirkan, kalian bisa nggak sih mencapai itu, merealisasikan itu gitu ya. Ada kekhawatiran di situ. Kekhawatiran ini bisa saja karena ini namanya ada faktor eksternal juga sih. Faktor eksternal itu bisa saja mungkin kalian khawatir karena kalian juga melihat situasi di sekitar kalian, itu bisa jadi. Atau mungkin kalian membandingkan diri kalian dengan yang lain, itu bisa jadi. Akhirnya kekhawatiran itu jadi makin tinggi gitu loh ya. Seperti itu. Nah, aku melihat situasi juga akan berubah di situ. Di sini ada Two of Swords gitu ya. Kalian ke depannya jadi lebih, setidaknya di sini kalian menghilangkan kekhawatiran kalian. Kalian lebih merasa, aku melihatnya di Nine of Swords ini kayak kalian itu insecure sama keadaan kalian ya, pencapaian kalian dalam hal keuangan, karir, pekerjaan, dan bisnis itulah ya. Oke, jadi ada rasa insecure di sini. Nah, di kartu Hierophant ini kalian terlihat lebih stabil gitu ya. Dan saat itu di sini ada Six of Wands.
ya kemungkinan kalian memang bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Ya, di sini kalian terlihat lebih stabil, lebih lebih bisa mengendalikan pikiran kalian dan pandangan kalian gitu ya. Maksudnya mengendalikan pandangan itu gini, tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain gitu ya. Terus mengontrol pandangan itu kayak ini masalah sudut pandang kalian aja dalam melihat sesuatu, melihat hidup kalian, melihat orang lain gitu. Jadi kalian lebih bisa mature, lebih bisa spiritual mungkin dalam melihat hal itu. Intinya di sini terlihat ada kestabilan ya dalam mindset kalian, pikiran kalian ya, kebijaksanaan kalian, kedewasaan kalian gitu ya. Jadi ya gimana ya? Ya itu makin meningkat aja gitu ya, kedewasaan dan kebijaksanaan itu gitu ya. Nah, di situ akhirnya aku melihat di sini kalian lebih bersemangat sih meraih apa yang menjadi impian kalian gitu ya. Di saat kalian udah lebih kuat ya menghilangkan rasa insecure itu ya, situasi jadi berubah di sini. Dan Six of Wands, jadi kemungkinan setidaknya kalian bisa mencapai kepuasan itu. Kalian jadi mudah, bukan berarti mudah puas dalam artian negatif ya. Maksudnya kalian lebih mudah mengapresiasi apa yang sudah kalian upayakan di sini, mengapresiasi diri kalian, dan saat itu kalian jadi attract atau menarik kesuksesan yang lebih lagi ya, yang sesuai dengan ya sudah kalian tetapkan menjadi tujuan kalian lah ya, gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ya. Oke, jadi kalau ini buat yang percaya dengan past life aja ya. Kalau nggak masalah karena nggak wajib juga sih. Jadi urusan kalian sama orang ini memang ada kaitannya sama past life ya. Jadi ada kayak case atau kasus yang harus kalian pecahkan di antara kalian di lifetime ini gitu. Ya, jadi itu semacam ya, jadi masih ada hubungannya dengan past life ya. Jadi memang kasus yang ada di universe. Jadi bukan berarti universe memberikan kalian kasus itu ya. Cuman mungkin ada sesuatu yang kalian harus bereskan gitu loh. Di antara kalian, di antara hubungan kalian, di hubungan kalian, di antara kalian, di pertemuan kalian di hidup ini loh gitu ya. Jadi intinya sih ini buat yang percaya past life, tapi nggak wajib juga gitu ya untuk mempercayai itu gitu ya. Karena percaya atau tidak soal itu, yang bisa kita lakukan itu sebenarnya sama aja, yaitu mengusahakan yang terbaik sesuai dengan situasinya saat ini. Gitu aja kan, kita cuma berusaha yang terbaik aja saat ini gitu. Percaya atau tidak percaya gitu ya, karena kita juga tidak bisa kembali ke masa lalu gitu ya. Kita hanya mengupayakan hari ini gitu. Jadi yang aku lihat di sini memang ada kasus yang harus kalian sukseskan, selesaikan gitu ya. Jadi semacam kayak mata kuliah, kalian harus lulus gitu di mata kuliah itu. Jadi itu yang harus kalian selesaikan memang ya. Jadi ya anggaplah itu semacam kasus di universe gitu ya. Ya mungkin dari kasus yang harus kalian selesaikan itu ya, dengan hubungan kalian dengan orang tersebut, itu sebenarnya jelas akan mengubah kalian menjadi jauh lebih baik lagi, jelas ya. Mengubah kalian menjadi lebih baik itu jelas gitu. Jadi itu memang menempa kalian jadi seseorang yang lebih oke lagi, untuk bisa jadi itu untuk memudahkan kalian menjalani hidup ke depannya gitu ya. Karena terkadang karena ini menurut analisa aku aja ya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan kasus berat ya saat ini gitu ya, kita sudah menyelesaikan kasus berat, kita sudah pecahkan, intinya dalam masalah pelajaran hidup ya, tantangan hidup itu bukan kita melalui masa buruk aja. Kita harus tahu gitu loh, pelajaran di situ apa, peta permasalahannya bagaimana, solusinya bagaimana, jawaban atau kunci dari kasus itu apa. Itu penting banget
Kalau kita udah tahu itu, artinya kemampuan kita bertambah untuk menjalani hidup ke depannya. Itu bisa saja membuat seseorang lebih mudah menjalani hidup ke depannya karena dia sudah melalui step ini gitu ya. Dan bisa membuat orang itu jadi menghindari hal-hal yang tidak harus terjadi. Atau intinya kalau dia sudah smart, maksudnya sudah expert lah ya dalam kasus itu gitu ya. Bisa saja jalannya ke depannya dia lebih mudah karena dia sudah memecahkan itu. Dia benar-benar sudah expert di situ, bukan hanya menjalani atau melewati masa sulit, tapi dia expert dalam kasus itu gitu loh. Kemampuannya meningkat di situ, bukan hanya sekedar menjalani situasi yang sulit aja di hidupnya, bukan gitu. Kayak gitu. Kalau orang nggak expert atau nggak belajar dari kasusnya gitu ya, dia atau mereka bisa saja hanya sekedar melalui masa sulit gitu. Dan kedepannya mungkin bisa, kalau mereka nggak belajar bisa lebih sulit, bisa tetap berada di situasi yang sulit gitu ya, bisa berada di lingkaran yang kayak begitu-begitu aja yang sebenarnya tidak mereka inginkan gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau kalian sudah selesai dengan itu, kalian expert di situ gitu ya, kemungkinan kedepannya jalan hidup kalian bukan hidup yang makin melunak ya, tapi kalian yang memang kemampuannya bertambah sehingga jalan hidupnya itu bisa ya relatif lebih enak gitu loh, karena kalian sudah mencapai ini, Hierophant ini. Jadi lebih spiritual, lebih stabil, lebih bijaksana, lebih jeli melihat permasalahan kalian dan ya karena itu akhirnya kalian jalan ke depannya ini lebih expert ya. Maksudnya ada jalan-jalan yang ada semacam jebakan-jebakan di jalan gitu ya. Anggaplah itu sebagai musibah gitu ya. Nah, itu tidak harus kalian lalui gitu. Tidak harus semuanya kalian lalui gitu ya. Bisa saja karena kalian sudah oke di sini, kalian lebih tahu gitu loh mana jalan-jalan yang ada jebakannya, yang zong gitu ya. Jadi bisa saja dalam 10 jebakan di depan kalian itu bisa saja mungkin hanya sempat terjebak di 3 atau 4, kan lumayan gitu kan. Jadi kalian tidak harus melalui 10 jebakan itu gitu loh, saat kalian sudah expert di situasi ini gitu, saat kemampuan kalian juga udah meningkat seperti yang aku bilang ya. Jadi itu yang aku lihat di sini, karena aku melihat di sini juga kalian itu memang terlihat lebih spiritual terlihat lebih spiritual dan bijaksana ya. Oke, ini tambahan ya, di kartu ini ada Seven of Swords, The Fool. Aquarius energinya cukup kuat ya di sini. Ace of Pentacles sama King of Pentacles. Jadi setelah kalian melalui Seven of Swords ini kayak masalah yang lumayan panjang gitu ya. Ini panjang ya, masalah yang berulang-ulang panjang dan mungkin emang lumayan sulit gitu loh untuk kalian hadapi, lalui, pecahkan atau kalian handle gitu ya. Lumayan sulit kayaknya ya. Cuman aku melihat di sini kalian itu akhirnya berhasil keluar dari situ dan memulai sesuatu yang baru. Apakah sesuatu yang baru ini juga berkaitan sama hubungan kalian sama orang tersebut? Ada lembaran baru yang kalian buka dengan mereka gitu ya. Ya, di sini ada Ace of Pentacles, jelas sesuatu yang baru, awal baru, dan ini bisa mengantarkan kalian pada kestabilan hidup ya. Kestabilan hidup itu bukan soal materi aja, tapi hidup kalian juga terasa relatif lebih stabil. Yang kalian rasakan di dalam itu seperti itu. Oke, kita langsung lanjutkan dengan Life as We Know It Oracle ya, Oracle cards buatan aku di sini. Oke, nah ini kayaknya berkaitan sama pilihan, jelas ya. Ini mungkin saja pilihan gini. Pilihan kalian untuk menentukan kalian mau menjalani yang mana gitu ya, menjalani hidup kalian kemana gitu. Apakah ini soal pekerjaan? Dan ini juga aku melihat ada kaitannya dengan pilihan bersama orang tersebut, orang yang nanti akan mendekati kalian lagi atau mendekatkan diri sama kalian lagi lah intinya ya, yang mau kembali mesra dan dekat sama kalian karena masih mencintai kalian ya, ingin memperbaiki hubungannya sama kalian. Bisa saja pilihan itu berkaitan sama orang tersebut bersama hubungan kalian ya. Aku bacakan pesannya ya. Be strong to make a choice gitu.
Awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu. Apakah kalian merasa hidup kalian itu diintervensi oleh orang lain? Nah, itu bisa jadi pesan untuk kalian ya, untuk kuat membuat pilihan berdasarkan pilihan kalian sendiri, intuisi dan suara hati kalian. Oke? Nah, kayaknya ini menjawab ya. Jadi, jangan biarkan orang lain itu memilih memilih jalan untukmu ya, memilihkan jalan untukmu. Jadi maksudnya pastikan kalian memilih jalan itu berdasarkan pilihan kalian sendiri, bukan karena menjalani pilihan orang lain gitu ya. Karena di dalam diri kalian tahu jalan yang tepat untuk kalian itu kemana, yang mana gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik, jelas ikuti suara hati kalian dan intuisi kalian. Oke? Perjuangkan hak dan pilihanmu, jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan hati nuranimu. Merekalah yang akan menuntunmu. Melangkah dengan jujur tanpa melawan hati, menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain. Oke, apakah ini juga ada kaitannya dengan hubungan kalian bersama orang itu gitu ya? Atau ya memang hidup kalian aja, soal pekerjaan kalian gitu, atau hidup kalian secara umum lah ya. Oke, ini semuanya kayaknya cenderung ke arah mengikuti suara hati ya. Jadi pesan kalian Sagittarius di sini adalah berani untuk mengikuti suara hati kalian, bukan pilihan orang lain gitu. Memang terkadang kita itu harus berjuang gitu loh untuk untuk menjalani pilihan kita gitu ya, kayak gitu. Untuk memperjuangkan atau memperjuangkan pilihan kita gitu, pilihan hidup kita untuk diri kita. Kadang ya untuk itu perlu perjuangan, karena nggak tahu ya, di luar sana mungkin situasi orang macam-macam, tapi ada orang yang untuk menjalani pilihannya sendiri itu dia harus berjuang gitu loh, untuk mengeluarkan suaranya dan menjalani itu gitulah ya. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya, karena itu yang menuntun seseorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Gitu. Oke. Kalau kalian bingung apa tujuan kalian, mungkin kalian perlu dengarkan lagi suara hati kalian. Kemana arahnya gitu kan? Oke. You become what you believe, not what you want gitu. Jadi kita menjadi apa yang kita percaya, bukan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan A, tapi kita tidak meyakini A sebenarnya di dalam ya. Di dalam keyakinan kita, karena itu juga tidak bisa dibohongi gitu kan. Nah, akhirnya kita juga tidak bisa menjadi A kalau kita tidak meyakini itu di dalam diri kita gitu. Tidak penting apa yang orang harapkan dari penilaian orang lain tentang mereka. Jika dalam dirinya meyakini itu, hal itu tetap tidak ada dalam dirinya. Begitupun sebaliknya. Hal yang terpenting adalah apa yang seorang yakini tentang dirinya. Keyakinan tersebut bisa menjadi sumber kekuatan besar dari dalam diri seseorang untuk mewujudkan imajinasi menjadi realita. Mungkin ini ada kaitannya sama intervensi orang lain soal hidup kalian. Pandangan orang lain yang terlalu mempengaruhi hidup kalian bisa jadi gitu ya. Terlalu frontal gitu loh ya di depan kalian gitu. Dan mungkin sebagian dari kalian merasa terganggu dengan itu. Oke, jadi itu pesannya. Kemudian ini bisa jadi pesan untuk situasi kalian bersama orang yang terbaca di sini maksudnya ya, yang akan mendekati kalian tadi. Yang akan dekat lagi sama kalian. True love is born from understanding. Ya, cinta sejati itu lahir dari pengertian. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Oke, itu ya. Terus aku melihat di sini kalian kayaknya tadi selain lebih spiritual, aku melihat kalian tuh lebih sensitif juga. Jadi mungkin lebih
sisi empatnya itu makin kuat gitu ya, untuk merasakan sesuatu ya. Dan mungkin itu juga membuat kalian jadi lebih mudah terluka. Ya memang sih ya, ada plus minusnya gitu ya. Nah itu makanya kalau kalian merasa mudah terluka, nggak apa-apa untuk selalu memilih circumstances yang sekiranya itu sehat gitu loh buat kalian ya. Kalau memang kalian merasa harus kalau kalian merasa terjebak harus ya entah ya, misalkan di tempat kerja gitu ya, kadang mungkin situasinya agak toksik gitu ya, tapi dia butuh kerja nih di situ, dia harus menyelesaikan itu. It's okay, selesaikan apa yang harus kalian selesaikan gitu kan. Ketika ada opportunity untuk keluar dari situ ya diambil aja gitu kan. Tapi ketika itu belum terlihat ya mungkin memang kalian itu kayak diminta universe untuk mengasah kemampuan kalian menghandle situasi itu kali ya. Oke, itu aja untuk Sagittarius Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Sagittarius, good luck ya buat kalian.